Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Jam dinding di ruang kelas menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit. Ardi menutup laptopnya dengan helaan napas berat. Ruangan itu sudah lama kosong, hanya dia yang tersisa setelah rapat kelompok panjang dan revisi tugas yang tidak kunjung selesai. Saat melangkah keluar, hawa dingin langsung menyergap. Lorong kampus sepi, hanya ada lampu neon tua yang menggantung di langit-langit, berkedip-kedip seolah hampir padam. Suara krik-krik dari taman belakang dan desir angin malam yang menyusup lewat jendela pecah membuat suasana semakin tidak nyaman. Ardi berjalan menyusuri lorong panjang, sepatu ketsnya menimbulkan bunyi ketak-ketak-ketak yang menggema. Anehnya, setiap kali berhenti sejenak, ia merasa seperti ada langkah lain yang ikut berhenti di belakangnya. Namun, setiap ia menoleh, lorong itu tetap kosong. Hanya barisan pintu kelas tertutup rapat, gelap di dalamnya, seakan mengawasi dengan diam. Menuruni tangga menuju lantai 2, Ardi melihat lampu di ujung lorong menyala redup lalu tiba-tiba berkedip beberapa kali. Sekejap, ia merasa bayangannya sendiri di dinding bergerak tidak sesuai dengan langkahnya, seolah ada sosok lain yang berjalan bersisian. Dengan jantung yang mulai berdegup lebih cepat, Ardi merapatkan tas di bahunya dan mempercepat langkah. Tujuannya hanya satu, segera sampai di parkiran dan keluar dari gedung itu secepat mungkin. Namun, semakin ia ingin buru-buru, semakin terasa ada tatapan asing yang mengintai dari kegelapan lorong. Ardi akhirnya tiba di lantai dasar. Ruang lobi kampus sudah gelap, lampu utama sengaja dimatikan sejak pukul 9 malam oleh satpam. Hanya satu lampu neon kecil di dekat pintu keluar yang masih menyala, memancarkan cahaya putih pucat seperti cahaya mayat. Udara di dalam lobi begitu dingin, menusuk tulang. Ardi bisa melihat napasnya sendiri keluar seperti asap. Padahal ini bukan musim hujan. Jantungnya berdegup lebih kencang ketika ia sadar, hawa dingin itu terasa seperti berasal dari dalam gedung, bukan dari angin malam. Ketika ia berjalan melewati ruang administrasi yang kacanya buram, matanya sekilas menangkap sesuatu. Dari dalam, seperti ada bayangan hitam berdiri menempel di kaca. Ardi berhenti, menoleh lagi. Kosong. Kaca itu hanya memantulkan siluet dirinya. Ah, mungkin cuma bayangan gue sendiri, gumamnya, meski nadanya terdengar tidak yakin. Langkahnya semakin cepat menuju pintu keluar. Tapi begitu ia melewati lorong menuju parkiran, terdengar suara gedebuk keras dari atas plafon, tepat di belakangnya. Suara itu seperti benda berat yang jatuh menghantam kayu. Ardi refleks menoleh. Lorong itu sepi, tidak ada apapun di lantai. Hanya saja, lampu neon di atasnya kini berkedip makin cepat, tik, 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 sebelum padam total, menyisakan kegelapan pekat. Di dalam gelap, Ardi bisa mendengar sesuatu, suara langkah pelan, duk, 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 mendekat dari arah tangga yang tadi ia lewati. Ardi berdiri kaku di lorong yang kini gelap gulita. Hanya cahaya samar dari lampu di luar gedung yang masuk melalui celah pintu kaca, memberi sedikit penerangan. Namun, suara itu, duk, 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 semakin jelas. Seperti langkah kaki berat yang turun perlahan dari tangga. Bulu kuduknya meremang, otaknya berteriak agar ia segera lari, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak cepat hingga terasa sakit di dada. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah mundur, matanya tetap menatap ke arah tangga yang gelap. Lalu, sesuatu muncul. Dari kegelapan, tampak sepasang kaki pucat menuruni anak tangga. Perlahan, tenang. Namun langkah itu tidak mengeluarkan suara gesekan kain, hanya hentakan duk-duk yang tidak wajar. Ardi menelan ludah. Lampu di dekat tangga tiba-tiba berkedip sekali, menyingkap sosok samar, tubuh tinggi kurus dengan pakaian kusut seperti seragam mahasiswa, wajahnya tertutupi rambut panjang yang basah menetes. Tanpa berpikir lagi, Ardi langsung berbalik dan berlari menuju pintu keluar.
Sepatunya menimbulkan suara gaduh di lantai, bergema ke seluruh lorong. Ia mendorong pintu kaca sekuat tenaga hingga berderit keras, lalu menerobos keluar menuju parkiran yang gelap. Namun, saat sampai di parkiran, langkahnya terhenti. Deretan motor mahasiswa lain sudah habis. Hanya motornya sendiri yang tersisa, berdiri sendirian di bawah pohon besar dengan bayangan pekat menjulang menutupi setengah bodinya. Parkiran kampus tampak sunyi, hanya diterangi cahaya bulan yang samar tertutup awan. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun pohon besar di sudut parkiran bergesekan, menimbulkan suara srurs yang menambah kesan menyeramkan. Ardi melangkah cepat ke arah motornya. Tangannya gemetar saat merogoh kunci di saku celana. Tapi begitu ia sampai di depan motor, bulu kuduknya langsung berdiri. Helm yang tadi ia gantungkan di spion kini tergeletak di tanah, posisi terbuka seolah ada yang baru saja memakainya lalu melemparnya. Petik 2 titik. Apa tadi jatuh sendiri? Bisiknya, meski ia tahu spionnya cukup kuat untuk menahan helm. Saat ia jongkok untuk mengambil helm, suara lirih terdengar tepat di telinganya, begitu dekat. "Jangan pulang, Mas." Ardi sontak meloncat mundur, matanya terbelalak. Tak ada siapa-siapa di sekelilingnya, hanya angin yang berhembus dingin. Namun jelas sekali, suara itu tadi suara perempuan, lembut tapi penuh tekanan, seakan memohon sekaligus mengancam. Dengan panik ia cepat-cepat memasang helm dan menyalakan motor. Mesin langsung hidup, tapi suara knalpot terdengar aneh, seperti serak dan berat, berbeda dari biasanya. Dari kaca helmnya, Ardi melihat sekilas bayangan putih berdiri di bawah pohon, tubuhnya condong, kepalanya miring, menatap ke arahnya. Ardi langsung memutar gas, meninggalkan parkiran dengan kecepatan penuh. Tapi saat melewati gerbang kampus yang sudah setengah tertutup, ia merasa jok motornya mengayun lebih berat, seakan ada orang lain yang duduk di belakangnya. Motor Ardi melaju kencang menembus jalanan kampus yang sepi, lalu keluar menuju jalan kecil yang membelah area perkebunan karet. Jalan itu gelap gulita, hanya lampu motornya yang menyorot lurus ke depan. Sesekali, cahaya lampu memantulkan bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang di kanan kiri jalan, membuat suasana semakin mencekam. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menembus jaket tipis yang ia kenakan. Semakin lama, ia merasa napasnya sendiri bercampur dengan napas lain di belakangnya, teratur, berat, dan jelas bukan miliknya. Ardi memberanikan diri melirik ke spion. Sekilas ia melihat sesuatu, rambut panjang hitam tergerai menutupi wajah, bergoyang pelan seiring laju motor. Ia spontan menoleh ke belakang, kosong. Jok motornya benar-benar kosong. Enggak mungkin, gumamnya. Tangannya semakin erat menggenggam stang motor. Ia menambah kecepatan, berharap bisa segera sampai ke jalan utama yang lebih ramai. Tapi semakin kencang motornya melaju, semakin kuat pula terasa beban di belakang, seperti ada sesuatu yang menempel dan ikut terbawa. Jok belakang motornya terasa semakin rendah, hampir menyentuh ban. Lalu, tiba-tiba ada bisikan masuk ke telinganya dari balik helm. "Pelan saja, Mas, aku ikut, kan?" Ardi langsung merinding sekujur tubuh. Tangannya hampir terlepas dari stang, tapi ia paksa untuk tetap mengendalikan motor yang kini oleng ke kiri dan kanan. Suara bisikan itu perlahan berubah menjadi tawa lirih. Awalnya hanya seperti hehehe, pelan, lalu semakin lama semakin jelas, membelah malam yang sunyi. Suara itu tidak berasal dari belakang saja, melainkan menggema di dalam helm Ardi, seperti ada seseorang yang menempelkan mulut langsung ke telinganya. Motor Ardi oleng ke kiri, hampir menabrak parit, tapi ia buru-buru meluruskannya lagi. Jantungnya berdetak begitu cepat, keringat dingin membasahi pelipis meski angin malam menusuk tubuh. "Bukan nyata, ini cuma perasaan gue," gumamnya sambil menggertakkan gigi, berusaha meyakinkan diri. Tapi suara tawa itu makin keras, berubah menjadi cekikikan panjang, hihihihihi, hahaha, seakan sesuatu sedang menikmati ketakutannya. Dari spion,
Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa beku. Ada tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang hitam, melingkar erat di pinggangnya. Tangan itu jelas-jelas memeluknya dari belakang. Ya Allah, Ardi berbisik lirih, hampir menangis. Ia spontan berdiri sedikit, berusaha mengguncang tubuhnya agar penumpang itu terlepas. Tapi semakin ia mencoba melepaskan, semakin kuat tangan itu menekan perutnya, hingga ia hampir sulit bernapas. Dan di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara pelan tapi jelas, tepat di telinganya. "Jangan tinggalkan aku lagi, Mas, dulu kamu janji." Motor Ardi melaju kencang, tapi jalan di depannya semakin gelap. Lampu utama motornya mendadak meredup, seperti kehabisan tenaga. Hanya cahaya kuning samar yang tersisa, menyorot jalan sempit beraspal kasar. Ardi panik. Ia coba memutar tombol lampu jauh, cahayanya sempat terang sebentar, lalu kembali meredup dan berkedip-kedip. Dalam kedipan cahaya itu, Ardi sempat melihat sesuatu di pinggir jalan, sosok-sosok putih berdiri di antara pohon karet, berjejer, tubuh kaku dengan kepala miring. Ketika lampu padam total selama sepersekian detik, Ardi merasa seolah motornya melaju di dalam lorong hitam pekat tanpa ujung. Suara mesin pun seperti melemah, tersendat-sendat, seakan ada yang menahan roda. Ardi hampir berhenti, tapi tiba-tiba lampu menyala lagi, dan di depan sana, di tengah jalan, ada sesosok perempuan berdiri membelakangi. Rambut panjangnya terurai, bajunya lusuh, compang camping, dan tubuhnya bergoyang pelan seperti diterpa angin. Ya Tuhan, suara Ardi tercekat. Ia tak bisa mengerem karena terlalu dekat. Detik berikutnya, motor Ardi menembus tubuh sosok itu. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti masuk ke dalam air es. Tubuhnya bergetar hebat, dan telinganya dipenuhi suara bisikan yang bertumpuk-tumpuk. "Kenapa buru-buru? Jangan pulang, temani kami." Begitu motornya menembus sosok itu, Ardi hampir terjungkal. Stang motor bergetar keras. Roda seperti menabrak lubang dalam meski jalan rata. Ia menahan dengan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Nafasnya terengah, tubuh gemetar. Namun ada yang jauh lebih menyeramkan, udara di sekelilingnya mendadak berubah sangat dingin, menusuk tulang. Dari helmnya yang sedikit berembun, ia bisa melihat napasnya sendiri keluar seperti asap. Padahal ia sedang berkendara kencang. Ardi menoleh cepat ke spion. Dadanya serasa diremas ketika melihat jelas ada sosok duduk di jok belakang. Tubuhnya membungkuk ke depan, rambut panjang menutupi wajah, tangan pucat kurus melingkar erat di pinggangnya. Tubuh itu bergoyang seirama dengan laju motor. Ardi berteriak keras, "Ah!" Namun suaranya justru terdengar bergema, seperti ditelan kegelapan di sekitarnya. Ia refleks mengerem mendadak, berharap sosok itu terlepas. Ban belakang sedikit mengangkat, motor oleng, hampir jatuh. Saat ia menoleh ke belakang, jok motor kosong. Tak ada siapa-siapa. Ardi terisak, tangannya gemetar saat mencoba menyalakan motor kembali. Mesin sempat mati sesaat, lalu menyala lagi dengan suara serak, tidak seperti biasanya. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lirih dari pepohonan di sisi jalan, suara perempuan menangis terseduh-seduh. Suara itu semakin lama semakin dekat, seolah bergerak mengikuti laju motornya. Tangisan itu terdengar makin jelas, seperti seorang perempuan yang terluka parah. Sesekali terdengar isak tertahan, lalu teriakan lirih yang membuat bulu kuduk Ardi meremang. "Sakit, sakit." Suara itu seolah datang dari segala arah, dari pepohonan, dari belakang, bahkan dari dalam helmnya sendiri. Ardi tak tahu lagi mana yang nyata, mana yang hanya halusinasi. Dengan panik, ia menambah kecepatan. Tapi meski motor melaju kencang, suara tangisan itu tetap mengikuti, seolah menempel pada tubuhnya. Bahkan kini ia merasakan getaran halus di pinggang, seperti ada sesuatu yang kembali memegangnya. Tiba-tiba, dari arah kanan jalan, sebuah bayangan melintas cepat. Ardi hampir menabraknya, tapi saat menoleh,
yang terlihat hanya perempuan berbaju putih lusuh sedang merangkak di tanah, menatapnya dengan wajah penuh darah. Ya Allah, Ardi menjerit lirih, hampir kehilangan kendali. Ia coba menoleh lagi ke depan, dan matanya hampir meloncat keluar. Di spion, wajah pucat tanpa mata menempel di kaca, tersenyum lebar seakan menikmati ketakutannya. Senyum itu begitu dekat, hingga Ardi bisa merasakan hawa dinginnya merembes sampai ke kulit wajahnya. Motor Ardi tiba-tiba bergetar keras, suara mesinnya tersendat-sendat hingga akhirnya mati total di tengah jalan gelap. Lampu utama pun padam, menyisakan kegelapan yang menelan segalanya. Jangan sekarang, jangan mati sekarang, Ardi berbisik panik, tangannya gemetar mencoba menyalakan starter berkali-kali. Namun yang terdengar hanya bunyi tek, 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 tanpa hasil. Di sekelilingnya, hening begitu mencekam. Hanya suara jangkrik terdengar samar, sebelum perlahan menghilang, seakan seluruh hutan karet menahan napas. Lalu, dari kegelapan, tangisan perempuan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Mas, jangan tinggalin aku sendirian. Ardi menoleh ke kanan dengan napas tercekat. Dari sela pepohonan, tampak bayangan perempuan bergaun putih lusuh melangkah keluar, tubuhnya terhuyung-huyung. Rambut panjangnya menutupi wajah, namun darah menetes dari ujung jarinya, meninggalkan jejak di tanah. Ardi refleks mendorong motor, berharap bisa menjauh. Tapi tanah terasa berat, seperti ada yang menahan roda. Tubuhnya gemetar hebat ketika ia sadar, di belakang, suara langkah kaki lain ikut terdengar, duk, 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 semakin lama semakin banyak, seperti ada puluhan orang berjalan mendekat dari segala arah. Ardi berdiri kaku di samping motornya. Nafasnya memburu, matanya liar menatap ke segala arah. Suara langkah kaki itu semakin jelas, duk, 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 datang dari kanan, kiri, dan belakang. Seperti ada puluhan orang yang berjalan bersamaan, namun tak ada satupun cahaya yang menunjukkan siapa mereka. Siapa di sana? Teriak Ardi, suaranya pecah oleh rasa takut. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin dekat. Lalu, samar-samar, ia mulai melihat wujud mereka. Dari dalam kegelapan, sosok-sosok putih muncul satu persatu di antara pepohonan. Ada yang berdiri kaku, ada yang berjalan pelan sambil menunduk, dan ada pula yang tubuhnya bengkok tak wajar. Wajah mereka kosong, pucat, dengan mata hitam legam menatap lurus ke arah Ardi. Tangisan lirih tadi kini bercampur dengan bisikan-bisikan aneh yang bertumpuk-tumpuk, membuat kepala Ardi pening. Kata-kata itu tidak jelas, hanya potongan kalimat. Ikut kami, jangan pulang, sudah waktunya. Ardi mundur beberapa langkah, punggungnya menempel ke motor. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia meraih tasnya, mencari ponsel dengan panik, berharap bisa menyalakan senter atau menghubungi seseorang. Namun ketika layar ponselnya menyala, jantungnya serasa berhenti. Di layar, kamera depan aktif dengan sendirinya. Dan di sana, tepat di belakangnya, terlihat wajah pucat seorang perempuan menempel di bahunya, matanya kosong, mulutnya sobek hingga ke telinga. Ardi menjatuhkan ponselnya ke tanah. Layar masih menyala, memperlihatkan bayangan wajah mengerikan di bahunya. Nafasnya tercekat, kakinya seolah terpaku. Perlahan, ia berani menoleh ke samping. Dan di sanalah, perempuan itu benar-benar ada. Berdiri menempel di sisi kanannya, tubuh kurus dengan gaun putih kotor penuh tanah, rambut panjang basah menutupi sebagian wajah. Dari celah rambutnya tampak mata hitam kosong, cekung dalam, seakan menelan siapapun yang menatapnya. Mulutnya terbuka perlahan, darah kental mengalir keluar sambil terdengar suara berbisik lirih, patah-patah. Kamu, janji, sama aku, kan? Jangan, tinggalin aku lagi. Ardi menjerit sekuat tenaga, lalu buru-buru meraih motornya. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil menyalakan mesin dengan sekali tekan. Ajaibnya, mesin langsung menyala normal, seperti tak pernah mogok. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke atas motor dan tancap gas.
Jalanan sempit itu ia lalui dengan kecepatan penuh, pohon-pohon di kiri kanan seperti berlari mundur. Namun, suara tangisan dan bisikan itu tidak hilang, justru semakin jelas, seakan ikut menempel di telinganya. Ia nekat menoleh ke spion. Dan di sana, sosok perempuan itu sudah duduk di jok belakang, tubuhnya menempel erat, wajahnya tersenyum miring penuh darah. Rambut panjangnya terbang tertiup angin, tapi matanya tetap menatap lurus ke wajah Ardi. Ardi semakin panik, tubuhnya terasa berat karena sosok di belakang seolah benar-benar menempel, membuat motornya sulit dikendalikan. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di balik helm. "Pergi, jangan ikut aku," teriaknya, suaranya pecah di tengah deru mesin. Namun, suara cekikikan lirih terdengar dari belakang, makin lama makin keras. Sosok itu justru memeluk pinggangnya lebih erat, kuku-kuku panjangnya menusuk jaket Ardi hingga terasa perih di kulit. Ardi melihat jalan bercabang. Jika lurus, ia akan sampai ke jalan utama yang agak ramai, tapi sosok putih itu berdiri berjajar di sepanjang sisi jalan, puluhan jumlahnya, menatap ke arahnya dengan wajah kosong. Dengan nekat, Ardi membelokkan motor ke kanan, masuk ke jalan tanah sempit yang menembus kebun. Roda belakang selip, lumpur muncrat, tapi ia tetap memaksa. Jalan itu semakin gelap, tak ada satupun lampu. Hanya cahaya motor yang bergetar, menyorot pepohonan karet yang berdiri rapat seperti tembok. Lalu, dari sela pepohonan, bermunculan sosok lain. Ada yang merangkak di tanah dengan tangan panjang, ada yang bergelantungan di cabang, tubuh mereka bergoyang perlahan. Mata hitam mereka semua tertuju pada Ardi. Motor terus melaju, tapi suara-suara itu kini bertumpuk di kepalanya, tangisan, tawa, bisikan, bahkan teriakan. Semuanya menyatu, membuat telinga Ardi berdengung hingga hampir pingsan. Roda motor Ardi menghantam jalan tanah yang penuh akar pohon, membuat stang bergetar hebat. Ia hampir terjungkal, tapi entah bagaimana masih bisa mengendalikan motor. Namun, yang lebih mengerikan adalah pemandangan di sekelilingnya. Semakin dalam ia masuk ke jalan kebun, semakin jelas bahwa tempat itu bukan lagi jalan biasa. Pohon-pohon karet tampak lebih rapat, batangnya melengkung seakan membentuk lorong, dan dari setiap sudut gelap bermunculan sosok-sosok mengerikan. Ada yang berdiri diam dengan kepala terkulai, ada yang bergelantungan di cabang, lidahnya menjulur panjang, ada pula yang merangkak cepat di tanah dengan suara kret-kret, kuku-kuku panjangnya menggores tanah. Suara bisikan kini berubah menjadi jeritan, tawa, dan ratapan bercampur jadi satu. Ardi merasa telinganya panas, kepalanya berputar. Nafasnya tersengal, hampir tak mampu fokus ke jalan. Di kaca spion, ia melihat jelas sosok perempuan itu masih menempel di jok belakang, namun kini wajahnya lebih dekat, begitu dekat hingga ujung rambutnya masuk ke dalam helm Ardi, menyentuh pipinya. Senyum lebar penuh darah menghiasi wajahnya. "Sudah kubilang, jangan pulang, Mas, sekarang kamu milik kami." Motor Ardi tiba-tiba melambat dengan sendirinya, meski gas sudah ia pelintir abis. Seperti ada ratusan tangan tak kasat mata yang menahan roda. Jalan di depan tampak semakin gelap, seperti mulut lorong hitam yang menelan cahaya. Ardi merasakan motor seolah ditarik masuk ke dalam kegelapan. Suara mesin meraung keras, namun lajunya semakin melambat. Nafasnya kian memburu, jantungnya berdetak begitu cepat hingga dada terasa mau meledak. Tiba-tiba, cahaya lampu motor padam. Gelap total. Hanya terdengar suara ranting patah dan bisikan yang berputar di sekelilingnya. Ardi spontan menginjak rem, tapi roda motor terkunci. Ia hampir terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. "Ya Allah, tolong aku," suaranya bergetar lirih. Saat itu juga, lorong kegelapan di depannya terbuka seperti pusaran. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat, panjang, dengan jari-jari seperti ranting. Mereka meraih ke arah Ardi, mencakar udara, dan beberapa berhasil menyentuh setang motornya. Ardi spontan melepaskan motornya dan melompat ke tanah. Ia berlari sekencang mungkin,
meninggalkan motornya yang perlahan diseret masuk ke dalam pusaran gelap itu. Suara motor menderu lalu teredam, hilang seketika. Ia berlari tanpa arah, hanya berharap bisa keluar dari kebun itu. Namun setiap kali menoleh, lorong pepohonan selalu sama, seakan ia hanya berputar di tempat yang sama. Sosok-sosok putih yang tadi berdiri diam kini mulai bergerak, berjalan terseok-seok, mengejarnya dari segala arah. Telinganya dipenuhi suara perempuan itu yang terus tertawa, kadang berbisik tepat di belakang telinganya, padahal ia tahu tak ada siapapun di sana. "Kamu tidak bisa pulang, Mas, kampus sudah menunggumu lagi." Ardi terus berlari, napasnya tersengal, tubuhnya dipenuhi lumpur dan keringat dingin. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu berusaha menahannya. Ia menoleh sekali lagi, puluhan sosok putih kini semakin dekat, wajah-wajah mereka hancur, sebagian tanpa mata, sebagian hanya tengkorak yang masih meneteskan cairan hitam. Jalan di depannya tiba-tiba terbuka. Dengan sisa tenaga, Ardi berlari ke arah cahaya samar yang muncul di ujung lorong pepohonan. Ia berpikir itu jalan keluar, mungkin jalan utama, mungkin ada orang. Namun ketika ia berhasil menembusnya, Ardi terhenti dengan napas tercekik. Di depannya terbentang kampusnya sendiri. Namun, bangunan itu tidak sama seperti biasanya. Gedung tinggi yang tadi ia tinggalkan kini tampak kusam, retak-retak, dan tertutup lumut hitam. Jendela-jendelanya pecah, pintunya terbuka lebar seperti mulut yang menganga. Lampu-lampu jalan yang seharusnya menerangi halaman hanya berkelip-kelip, sementara kabut tebal menyelimuti area parkir. Puluhan motor rusak berkarat berjejer di sana, seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Ardi terpaku, dadanya naik turun. Ia tidak percaya matanya. "Ini bukan kampusku," gumamnya pelan. Dari balik pintu gedung utama, sosok-sosok hitam mulai bermunculan, berjalan pelan ke arahnya. Langkah mereka menyeret, namun suara kaki itu bergema keras di tengah keheningan. Di telinganya, suara perempuan tadi kembali berbisik, lebih jelas, lebih dekat, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Aku sudah bilang, jangan pulang terlalu malam, kampus ini lapar." Ardi mundur perlahan, matanya terus menatap gedung kampus yang kini tampak seperti bangunan mati. Rasa takutnya semakin menebal, terutama saat ia menyadari sosok-sosok hitam itu bukan hanya bayangan, mereka adalah mahasiswa. Tubuh mereka mengenakan jaket alma mater, beberapa masih membawa tas, tapi wajahnya pucat, mata kosong, sebagian dengan mulut ternganga lebar seperti hendak berteriak namun tak bersuara. Ardi menelan ludah. Mereka, mahasiswa, tapi sudah mati, bisiknya pada diri sendiri. Salah satu dari mereka melangkah lebih maju, tubuhnya gemetar aneh, seperti dipaksa bergerak. Dari mulutnya terdengar suara serak. "Kami juga pulang malam." Tubuh Ardi langsung kaku, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia mundur beberapa langkah, tapi di belakangnya terdengar suara ranting patah, dan ketika menoleh, ia melihat sosok perempuan berambut panjang itu sudah berdiri sangat dekat. Senyumnya menganga, matanya hitam pekat. Ardi panik, ia berlari ke arah lain, menembus kabut menuju gedung fakultas yang biasanya ramai di siang hari. Namun di dalam, suasananya jauh lebih menyeramkan. Lorong-lorong gelap, pintu kelas terbuka sedikit dengan suara berderit pelan, papan tulis penuh coretan tak jelas seperti digores dengan darah. Ia mencoba mencari jalan keluar lain, tapi semakin dalam ia melangkah, semakin jelas bahwa kampus ini bukan kampus yang sama, ini seperti dimensi lain, tempat roh-roh terjebak selamanya. Dan di antara lorong itu, ia mulai mendengar suara-suara lirih, sayup tapi jelas, jeritan minta tolong. Ardi menahan napas, telinganya menajam mengikuti arah suara jeritan itu. Lirih, serak, namun jelas berasal dari lorong paling ujung. Setiap langkah yang ia ambil membuat kakinya gemetar. Udara di sekitarnya semakin dingin menusuk, seolah ada sesuatu yang menghisap panas tubuhnya. Di lorong ujung, pintu salah satu kelas terbuka setengah. Dari dalam,
Cahaya redup berkedip-kedip, seperti cahaya lampu neon yang hampir padam. Jeritan itu semakin jelas. Tolong, tolong aku. Ardi ragu, namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu perlahan. Kreek, suara engsel berkarat membuat bulu kuduknya meremang. Begitu pintu terbuka, matanya langsung membelalak. Di dalam kelas, puluhan mahasiswa duduk di bangku mereka. Tapi tubuh mereka membusuk, wajah pucat, beberapa dengan kepala miring tak wajar seolah lehernya patah. Namun, semuanya menoleh serempak ke arah Ardi. Jeritan, tolong, tadi berasal dari salah satu mahasiswa di pojok ruangan. Wajahnya masih segar, berbeda dengan yang lain. Ia meronta, tubuhnya terikat di kursi, mulutnya berlumuran darah. Mas, tolong aku, jangan biarin aku jadi kayak mereka. Teriaknya dengan suara serak penuh ketakutan. Ardi melangkah masuk, tapi detik itu juga, seluruh mahasiswa busuk di kelas itu berdiri serentak. Kursi-kursi mereka bergeser keras, bunyinya menggema. Wajah-wajah kosong itu menatapnya tajam, beberapa tersenyum kaku, sebagian menggeram lirih. Suara bisikan perempuan tadi kembali muncul, kali ini dari balik papan tulis. Kalau kamu menolongnya, kamu harus menggantikannya, Mas. Ardi terpaku di ambang pintu. Keringat dingin menetes deras dari dahinya, dadanya naik turun cepat. Pandangannya terbelah dua, mahasiswa yang terikat di pojok kelas, menatapnya dengan mata penuh harapan, dan puluhan sosok busuk yang kini perlahan mendekat, menyeret kaki, napas mereka berat dan berbau busuk menusuk. Mas, tolong aku, kalau enggak, aku akan jadi kayak mereka. Teriak mahasiswa itu, suaranya pecah penuh keputusasaan. Ardi melangkah maju setapak, tapi suara perempuan itu kembali bergema, kini lebih jelas, seakan berbisik langsung di dalam kepalanya. Kalau kau menolongnya, kau yang harus duduk di kursi itu. Kau yang harus jadi bagian dari kami. Tubuh Ardi bergetar hebat, ia ingin menolong, tapi bayangan dirinya terjebak selamanya di kursi itu membuat perutnya mual. Mahasiswa itu meronta lebih keras, darahnya berceceran ke lantai. Mas, jangan biarin aku mati di sini. Aku masih hidup, tolong. Sementara itu, sosok-sosok busuk semakin dekat. Satu persatu wajah mereka terlihat jelas, mata melotot keluar, gigi patah-patah, kulit mengelupas. Suara geraman memenuhi ruangan, membuat udara makin sesak. Ardi mundur selangkah. Aku nggak bisa, suaranya tercekat. Mahasiswa itu menjerit sekeras mungkin, suara terakhir yang begitu memilukan. Kursinya bergerak sendiri, menyeretnya ke tengah ruangan, lalu tubuhnya seperti dililit bayangan hitam. Jeritannya terputus mendadak. Seketika, wajahnya pucat, matanya kosong, dan kepalanya menunduk sama seperti yang lain. Semuanya kembali duduk. Ruangan menjadi hening. Hanya ada Ardi yang berdiri di pintu, tubuhnya gemetar hebat. Dari balik papan tulis, sosok perempuan itu keluar perlahan. Rambut panjangnya menutupi wajah, langkahnya menyeret. Ia mendekat sambil berbisik, "Sekarang giliranmu, Mas." Ardi membeku di tempatnya. Nafasnya terengah-engah, lututnya lemas, tapi tubuhnya seperti terpaku. Sosok perempuan itu makin dekat, rambut panjangnya menjuntai, wajahnya perlahan terlihat, kulit pucat, mata hitam pekat, senyum lebarnya penuh darah. Seluruh ruangan kini menatap Ardi. Puluhan mahasiswa busuk yang duduk di kursi bangku kelas itu serempak menoleh padanya, leher mereka berderak tak wajar. Suara gemeretak tulang memenuhi udara. Ardi mencoba mundur, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara gedebuk keras. Ia terjebak. Kenapa aku? Suaranya pecah, hampir menangis. Perempuan itu berhenti hanya sejengkal dari wajahnya. Bau busuk menusuk keluar dari mulutnya saat ia berbisik. Karena kamu pulang terlalu malam. Kampus ini butuh teman baru, dan sekarang giliranmu. Tiba-tiba, tangan-tangan pucat keluar dari lantai, meraih kaki Ardi. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, namun semakin melawan,
semakin dalam tubuhnya ditarik ke bawah. Sosok perempuan itu menatapnya dengan senyum puas, sementara mahasiswa-mahasiswa busuk itu mulai berdiri, melangkah mendekat, menyambut teman baru mereka. Jeritan Ardi menggema panjang, lalu terputus. Yang tersisa hanyalah hening. Di ruang kelas itu, satu bangku kini terisi penuh. Seorang mahasiswa baru dengan wajah pucat, mata kosong, duduk diam, menjadi bagian dari mereka. Dan di luar, kampus terlihat normal seperti biasa. Hanya sebuah motor yang tak pernah diambil lagi, terparkir berdebu di area parkiran, seakan menunggu tuannya yang takkan pernah pulang. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.